Dugaan praktek penipuan dengan modus akan dipekerjakan di Australia beberapa waktu lalu, kuasa hukum dari PT Rofik Rianda, Eko Sutrisno, angkat bicara. Bahkan tidak ingin masalah ini berlarut-larut, yang bersangkutan berniat akan mengembalikan sisa uang pembayaran kepada para pemohon atau pengurus. Dugaan praktek penipuan terhadap pekerja migran Indonesia atau PMI asal Banyuwangi beberapa waktu lalu ditampik oleh pihak PT Rofik Rianda. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum PT Rofik Rianda, Eko Sutrisno, saat ditemui di kantornya. Menurut Eko, bahwa PT Rofik Rianda bukanlah PT yang bergerak di bidang pemberangkatan PMI. Tetapi kliennya tersebut hanya sebagai Biro Perjalanan Wisata atau BPW atau travel agency. Bahkan dalam pengurusan tersebut, tentunya ada sejumlah warga yang ditolak saat pengajuan visa. Dikarenakan pernah adanya persoalan di negara yang hendak dikunjungi maupun di negara lain. Jadi penolakan tersebut bukan di pihak kliennya, melainkan saat pengurusan visa yang tidak bisa. Bahkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh kliennya itu, tidak pernah melibatkan instansi manapun. Dalam pengurusan visa kunjungan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Namun ternyata, persyaratan tersebut tidak terpenuhi oleh pengurus. Maka dari itu, ia pun sebenarnya tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Sehingga pihaknya berniat akan mengembalikan sisa uang pembayaran kepada para pemohon atau pengurus, agar persoalan bisa segera terselesaikan. Atas dasar itulah, pihak perusahaan akan segera mengembalikan uang para korban. Dari PT Rofik Rianda Abadi menyampaikan bahwa yang pertama, ya kita sampaikan bahwa PT Rofik Rianda Abadi ini bukan merupakan penyalur tenaga kerja, tapi PT ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang wisata, tour and travel. Maka dari itu, ketika ada beberapa orang yang mengurus keberangkatan ke Australia untuk wisata, ya diterima, diurus. Kita sudah sampai pada pembelian tiket semacam ini, beberapa salah satu contohnya, dan kemudian ternyata itu disalahgunakan, akan digunakan untuk bekerja. Maka dari itu, tidak berangkatnya ini bukan karena dari pihak PT tidak melakukan pengurusan terhadap apa yang sudah dijanjikan, akan tetapi dari pihak peserta sendiri akan menggunakan kesempatan ini untuk menjadi tenaga kerja ilegal. Oleh karena itu kemudian tidak jadi berangkat. Terus yang kedua, terkait dengan masalah para peserta sendiri itu juga tidak istilahnya dari perusahaan kami tidak secara langsung menawarkan kepada para peserta itu. Jadi para peserta itu ternyata mendapatkan info dan tawaran dari pihak lain. Ya, jadi bukan dari perusahaan kita. Untuk itu saat ini kami sedang melakukan cross check terhadap lalu lintas keuangan yang sudah masuk ke kita dengan yang masuk ke pihak ketiga itu sedang kita inventarisir. Nah, karena beberapa kali termasuk ada yang sudah naik ke tingkat persidangan, itu ada perbedaan antara jumlah yang diserta peserta kepada pihak lain dengan yang diterima oleh perusahaan. Jadi kami berharap para peserta juga bisa sedikit bersabar. Kami akan mengembalikan, dari PN kami akan mengembalikan sisa keuangan yang belum terpakai, artinya yang belum dipakai untuk ngurus dan pembelian termasuk tiket. Nah, dan perlu kami sampaikan bahwa kami juga dari perusahaan itu sedang menyiapkan aset untuk dijual guna menyelesaikan masalah ini. Jadi untuk saat ini yang sedang kami lakukan adalah sedang menginventarisir, ya. Jadi pesertanya berapa, jumlah yang masuk berapa, jadi mau kita diselesaikan semua. Sekedar diketahui, dijanjikan bisa menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI
Dengan bekerja di Australia, Juni Herwanto, 30 tahun, warga Dusun Curajati, Desa Grajagat, Kecamatan Purwoharjo, dan Santoso, 43 tahun, warga Dusun Ringinsari, Desa Kecamatan Pesanggaran, mengaku menjadi korban penipuan dengan dalih dipekerjakan ke Australia. Untuk berangkat ke Australia, setiap korban telah membayar 95 juta pada PT Rofik Rianda Abadi yang beralamat di Dusun Curah Pecah, Desa Kecamatan Purwoharjo. Dugaan kasus penipuan dengan modus akan dipekerjakan di Australia tersebut juga pernah dilaporkan ke kepolisian Unit Reskrim Polsek Purwoharjo. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi.